Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Sobat CCMS dimanapun kalian berada. Kembali lagi di TNT Talk and Talk with Etsa episode kesekian. Dan di episode kali ini akan ditemani oleh saya Lauza dan teman saya Rizal. Oke, dan di TNT kali ini saya sudah kedatangan dua sahabat yang luar biasa dan mereka akan menceritakan pengalaman mereka selama kuliah di PBI dan di Sambi bekerja. Boleh perkenalan dulu, Mas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riki Aprianto. Oke, saya Brahmasto dari PBI 21. Oke. Kalian nih semester berapa kuliah di PBI? Kita semester 3. Semester 3. Iya. Oke. Masuk 2021. Oke, mungkin teman-teman udah pada penasaran mereka ini bekerja sebagai apa sih? Mungkin boleh diceritakan. Kalau saya Riki dulu. bekerja sebagai ini sih, server. Server Itu kayak kerjanya di kasir gitu, terus ada yang masak juga, terus yang nganterin. Kalau bahasa kita tuh pelayan lah. Tapi ada yang di kasir juga, makanya namanya server kalau Oke. saya. Kalau Kalau saya sendiri, alhamdulillah sudah barista, tapi dulu juga dari server. Sama seperti Mas Riki ini kebetulan teman saya bekerja, Iya. jadi kita satu Kita kerjaan. satu kerja. Jadi ya satu sudah Iya, kita satu lumayan kerja. dekat. kerja di mana nih? Di fotografi. Kofitografi di Iya, mana di tuh? Jalan Kaliurang. Jalan KM Kaliurang. Oke, 12. Kofitografi Jalan Kaliurang, tolong endorse video ini. Ada diskon student promo dapat 15%. Nah, sama happy hour-nya Oke, juga. siap. Jangan lupa. Mungkin langsung aja ya ke pertanyaan. Oh iya, dari aku mau nanya nih, Iya. apa sih yang membuat kalian ingin bekerja di saat kalian juga punya fokus pada kuliah? Siapa dulu yang jawab nih? Bebas. Bebas. Oke, dari saya dulu mungkin ya. Oke. Kalau itu lebih ke seperti kayak motivasi mungkin ya. Jadi itu motivasi saya ngambil kerja sambil kuliah. Jadi itu kayak saya ingin balas dendam. Kayak dulu saya sempat gap year lama, nganggur nggak ngapa-ngapain. Istilahnya kayak zaman jahiliyah saya. Oke. Terus saya kayak pengen nge-revenge, kayak membuktikan saya tuh bisa menghasilkan dari tenaga pakai punya saya sendiri gitu sih. Kalau motivasi saya ini sih mungkin cuan. Salah satu sih itu, salah satu Sudah itu. pasti. Itu udah termasuk sih itu. Jadi kan dulu kan semester 1 kan kita ini ya masih online gitu ya. Jadi kayak nganggur gitu, daripada nganggur menurut saya kan ada lowongan pekerjaan tuh saya nyoba-nyoba baru gitu. Sebenarnya motivasinya sih untuk mempunyai pengalaman baru kali ya lebih tepatnya. Karena waktu itu belum mikir apa-apa, kayak ya udahlah pengen nyoba gimana sih rasanya kerja gitu. Toh kita punya uang sendiri kan dari itu. Sebenarnya lebih ke pengalaman baru sih. Oke, berarti kalian berdua ini lu kerja tuh dari awal kuliah apa gimana? Dari awal masuk kuliah tuh udah kerja atau Kalau nggak salah tuh semester 2-an. semester 2 baru Iya. kerja? Bram? Dari awal sih kebetulan. Dari awal. Masuk PBI terus juga masuk di kafetografi juga. Oke, berarti buat Ricky nih, ada perbedaan gak sih sebelum dulu pas kuliah, sebelum kerja sama udah kerja tuh bedanya apa gitu? Banyak sih perbedaannya. Kalau dulu sebelum bekerja sambil kuliah tuh kan cuma kuliah doang ya. Iya, iya. Ya paling kegiatannya cuma kuliah, tugas, main gitu. Betul. Terus sekarang kalau udah ada pekerjaan kayak lebih intensif gitu kegiatannya. Jadi kalau habis kuliah langsung kerja, pulang malam tidur, besoknya kayak gitu lagi. Jadi sebelum kuliah tuh kayak ada lebih free-nya, ada waktu lebih free-nya. Kalau lebih sekarang tuh lebih kayak lebih sibuk aja gitu. Jadi lebih capek juga sih sebenarnya. Capek ya tapi. Iya, capek banget, Bro. Kalau Bram ada nggak ngerasain perbedaan sebelum kerja sama udah kerja? Kalau aku bukan di perbedaan mungkin ya. Mungkin lebih ke kaget kayak mungkin habis gap year terus nggak ngapa-ngapain disuruh kuliah sambil kerja itu kayak harus double energi juga itu loh. Pressure yang Iya, pressure-nya lebih ke pressure juga itu. Aku mau nanya nih, kalian kan punya fokus itu nggak cuma satu kan berarti? Betul. Apa yang kalian rasakan itu kayak kelebihan atau kekurangan
ketika fokus kalian tuh nggak cuma satu, jadi ada di kuliah dan ada di pekerjaan. Mungkin tricky dulu saja. Maksudnya kekurangan kerja sambil Kurang kuliah gitu. lebihnya itu nggak sih? Kekurangannya mungkin misal kayak entah tugasnya terabaikan. Kekurangan kalau udah kuliah sambil kerja gitu. Keuntungan dan Lebih. kerugian lah. Sebenarnya lebih banyak keuntungannya nih kalau menurut saya ya. Soalnya itu dapat kerja kan, dapat relasi, dapat uang, dapat pengalaman baru juga. Kalau kekurangannya mah masih ada, pasti ada, kayak contohnya lebih capek itu udah pasti banget, gila, capek parah men. Itu jauh banget lagi tempat kerja kita. Jakal ya. Iya, itu kekurangan. Aduh, Apalagi kalau hujan ya. sedih banget pulang malam sendiri, hujan-hujan. Aduh, Iya sih. kayak nyanyi sendiri pulang. Aduh, Iya. sedih banget, bro. Kalau kekurangannya itu capek sih kalau menurut saya, kekurangannya lebih capek aja. Kalau keuntungannya banyak, itu ada pengalaman baru, relasi baru, dapat uang, terus bisa lebih bertanggung jawab juga, Nah, itu juga bisa lebih kayak manajemen waktu juga, bisa tahu gitu sih. Itu kalau saya. Kalau aku mungkin aku bahas kekurangan dulu ya. Kekurangan tuh kita lebih bingung membagi waktu antara kerja sama kuliah. Jadi tuh kayak kadang tuh tabrakan jadwal kuliah dan jadwal kerja tuh bikin kita bingung. Kayak harus milih mana nih yang lebih prioritas, antara kerja atau kuliah dulu. Tapi untungnya di tempat kita kayak fleksibel sih Iya, enaknya itu. jadwalnya. Oh berarti jam kerja kalian ngikutin Iya, jadwal Jadwal ya? kuliah Oke. kita. Tapi kan tadi kalian bilang pulang malam capek gitu. Apakah itu mengganggu apa ya? Misal ada tugas gitu, itu ngeganggu kalian nggak? Misal tugas jadi telat ngumpul gitu gimana? Kadang iya jujur. Kan soalnya kita udah capek gitu kan, iya. udah pulang kerja capek dari rumah, pengen ngerjain tugas, capek banget, mending tidur aja lah. Nah itu kan kayak menunda tugas yang seharusnya dikerjakan gitu. Tapi kan kita laki-laki bro, harus kuat. Siap. Tapi kalau masalah itu masih bisa, itu sih masih fun aja sih, karena di kerjaan kita juga sering bawa Iya laptop bisa juga. sambil oke. nugas juga. Ya, gitu. Iya gitu. Terus kan ini gini nih, kita kan sebagai anak muda pasti kita perlu main, nongkrong segala macam, dan juga tugas tuh banyak. Bagaimana sih cara kalian ngebagi waktu, nge-manage waktu antara kerja sama nongkrong sama main, kayak mungkin menyalurkan hobi kalian ngerjain tugas itu gimana? Bagi waktu dari yang disebutin mungkin itu sih, kalau kita tuh lebih cari waktu hari libur. Mungkin di pagi sama temen, terus nanti kalau malamnya kalau saya sama pacar saya. Oke. Iya sih, lebih di hari liburnya kalau saya. Kalau saya kan kerja kan seminggu kayak 3 sampai 4 kali ya. Itu ada sela-sela waktunya masih bisa buat main, bisa buat ngerjain tugas, kadang juga. Oke, sorry, seminggu 3 Seminggu 3 sampai 4 kali. sampai 4 kali. Itu berapa jam sekali? Itu cuma kayak ada shift pagi dan shift sore. 8 jam nggak sih? Iya. 8 jam kerja biasa. 8 jam pagi dari jam 9 sampai jam 3. Kalau sore jam 3 sampai jam 10. Gitu. Oke. Itu bisa disela-selakan, kita kayak cuma ngisi beberapa shift gitu. Nah, di sela-sela yang kita nggak ada shift, kita bisa main sama temen, ngerjain tugas. Kadang juga turu. Iya, turu ngapain kayak gitu. Masih bisa sih sebenarnya. Kalau cara membagi waktunya itu gimana ya, kayak pinter-pinternya kita aja Iya gitu. sih, itu lebih. Kalau dicatat, diinget jadwalnya, pakai note kayak apa kayak yang diperlukan gitu aja sih. Berarti selama di luar prioritas kalian bikin fleksibel aja. Iya, lebih fleksibel itu betul. Aku nanya lagi nih, mungkin nggak sih kalian tuh kayak pas kuliah tuh merasa terganggu, mungkin karena di luar jam perkuliahan kalian ada fokus pada pekerjaan atau fokus pada tugas kan, yang secara tidak langsung itu kayak memangkas waktu istirahat kalian. Betul. Nah pas kayak kalian kuliah tuh kayak terganggu nggak, entah kayak materi yang diajarkan oleh dosen tidak masuk atau Kalau di kelas jadi ngantuk gitu. di kelas ngantuk. Kadang-kadang terjadi sih kayak gitu. Kadang-kadang tuh kayak udah capek karena abis ngelembur, terus waktu tidur cuman dikit. Atau kadang kalau di kelas ya kita kayak ke distract gitu loh dari energi yang udah dikuras buat kerja ngelembur. Kalau dari aku enggak sih, Enggak, at all. oke. Semuanya berjalan dengan baik sih. Yang penting tuh itu diperkirakan itu. Kayak misalnya ada waktu buat istirahat aja, nanti supaya di kelas nggak ngantuk, atau buat kerja daripada main gitu kan. Itu sih kalau aku.
Eh, Oke, ini gue penasaran nih, kan kita bagaimanapun juga masih dalam pengawasan orang tua. Betul. Nah, pas kalian memutuskan untuk kerja itu, tanggapan orang tua gimana? Apakah setuju-setuju aja? Apakah sempat ada pro kontra gitu? Nah itu susah bro, dulu jujur gak dibolehin waktu Gak dulu dibolehin ya, dulu. gak dibolehin. Takutnya mengganggu kuliah kan. Iya. Tapi kan saya pribadi orang yang keras kepala, jadi ya udah ngomongin baik-baik ya. Dulu tuh aku sampai ngomongin loh, ya udah nanti misalnya kalau sampai nilaiku turun, aku udah keluar kerja gitu. Ya udah jadinya dibolehin sama orang tua gitu. Ya. Kalau dari gue sih kayak alhamdulillah dari orang tua nge-support, pokoknya apapun itu bisa ditanggung jawabin, sama yang penting positif, terus ada manfaatnya juga, ada hasilnya, terus juga bisa apa ya, pokoknya tuh nggak ngebuang-buang waktu gitu loh. Terus intinya bisa ngebuktiin kalau itu tuh nggak cuman main-main dan bisa menghasilkan, itu sih. Dari aku ada pertanyaan pribadi sih. Oke. Eh, Gimana cara kayak kalian melihat peluang untuk bekerja? Di satu sisi kalian punya prioritas, kan mungkin setelah kalian melihat podcast ini, TNT ini, pasti ada yang punya pikiran untuk bekerja sambil kuliah. Iya. Nah, tips dari kalian untuk melihat peluang mencari pekerjaan itu seperti apa? Jadi Bram dulu kali. Ini lebih ke tips ya berarti ya? Ya, tips dan bisa. peluang. Itu aja sih. Pertama harus tipsnya itu dan peluang. Pertama nih kalau saran dari gue sih, kalau mau kerja dilihat dulu jaraknya itu jauh apa enggak dari tempat kalian. Pengalaman pribadi ya. Iya, itu sih. Kalau misalnya udah tahu jaraknya sesuai sama yang diinginkan, ya udah sikat aja. Sama itu sih. Tips kedua, kan kita masih muda, pekerjaan juga masih ya bisa dibilang belum serius amat gitu kan. Jangan ngarepin gaji dulu. Kalau misalnya kalian udah ngarepin gaji, kalian pasti bakal apa ya, terbebani. Kok nggak sesuai gaji sama energi yang telah dikeluarkan buat kerja itu. Terus Kurang lebih sama sih kayak Bram. Kalau aku kan kita masih muda gitu bro, apa aja coba aja iya, sih, iya, kerja bener aja sih. sih. Sikatnya ya. Iya, kita selagi masih muda kan masih bisa kan, kalau ada peluang ya coba lah apply, siapa tahu bisa cocok dan sesuai gitu kan, siapa tahu bisa ada untungnya dari situ gitu. Kalau menurut saya gitu sih. Selama cocok sama passion dan Nah, banyak experience. itu. Ya, experience, ada relasi juga kan. Relasi. Nanti Nah. kan ya. Ya, ini pertanyaan nih. Kan lu bilang tadi cari pekerjaan, cari pengalaman. Yap. Di kampus tuh banyak organisasi kan. Kayak ada misal Hima atau BEM segala macam. Tapi kenapa kalian lebih milih untuk di luar gitu bekerja gitu? Mengambil langkah yang berbeda. Kalau aku sebenarnya nih dulu tuh nggak sempat kepikiran kerja kan. Kita kan itu kan ada di grup itu kan, si Bram nge-share ini ada lowongan pekerjaan. Nah itu sebenarnya tuh cuma nyoba doang. Iseng ya? Sebenarnya waktu itu semester itu tuh mau ikut organisasi, tapi karena udah iseng nyoba apply dan alhamdulillahnya keterima. Nah akhirnya milih yang kerja. Nih misalnya kalau nanti mau apply organisasi, takutnya nggak bisa manajemen waktu, nggak tahu deh. Oke. Mungkin bisa sih nanti. Kalau aku kenapa lebih milih kerja? Mungkin itu juga sih faktor dari lulusan SMK kan. Jadi pas di SMK juga kan sempat PKL. Terus ya mungkin dari pertama udah ngerasain dapat duit dari kerja sendiri. Ya mungkin terus apa ya, kebiasaan udah ngerasain itu sih. Itu sih. Berarti nyari ilmu ya nggak harus di dalam kampus. Nah, betul. Iya. Luas kok ilmu tuh. Bisa dari mana aja ya? Ya, betul. Ada lagi Jal? Mungkin dari aku belum sih. Oke, nih gue mau nanya. Apa tuh? Kan kita udah semester 3 nih. Iya. Udah lagi semester 4. Yap. Dan masuk semester 5 itu kita udah mulai banyak kesibukan itu bener sih, kayak KKN juga penelitian, sih itu. KKN, skripsi segala macam. Nah, Iya. untuk kedepannya apakah kalian bakal break dari kerjaan atau tetap lanjut atau gimana nih?
kemungkinan besar break dari kerjaan kalau udah kayak semester 5 kan udah ada banyak program tuh kegiatan. Fokus kuliah ya? Ya fokus kuliah. Soalnya nanti kayak pasti kebanting gitu nggak sih kalau sama kuliah, kalau sama kerja gitu pasti lebih berat sebelah gitu. Terus kayak lebih capek juga, kayaknya lebih fokus kuliah dulu karena prioritas kan kuliah kan. Karena kebiayaan terbaik tuh bagian orang tua bro. Kerja tidak nanti aja deh. Kalau Bram? Kalau dari aku, kalau break mungkin setelah aku nyelesain kayak apa ya, keinginan gitu loh. Kalau misalnya keinginan udah tercapai semua, mungkin bakal break sih. Tapi kalau yang tadi dibilang Putra, semester 5-6 itu bakal kayak padat itu, iya. Terus buat ngambil breaknya mungkin belum. Pokoknya kalau misalnya belum tercapai, insya Allah masih bisa sanggup buat ngejalanin dua-duanya sih. Apa keinginan terbesar lu? Apa ya? Menikah. Enggak sih kalau itu. Ya apa ya? Orang tua. Yang pertama orang tua. Kayak gimana ya? Kayak pengen ngebuktiin aja gitu loh. Kalau gimana ya? Gue sebagai cowok tuh mampu kalau berdiri sendiri gitu loh. Nah itu sih. Itu. Terus buat kan kalian kerja otomatis dapat uang kan. Pencapaian terbesar apa yang udah kalian dapetin selama bekerja? Kayak misal lu beli HP sendiri atau gitu gimana? Ini gaji pertama aku buat beli rice cooker sih, itu baru. Itu beli di toko online, pesennya warna putih, datangnya warna hijau itu. Kayak, Itu gaji pertama ya? Iya bro, kayak aduh udah komplain, gimana ini salah. Ya, udah sih. Mungkin kalau itu sih rice cooker gaji pertama, kayak bangga banget bisa beli pakai uang sendiri gitu rice cooker. Kalau Bram? Kalau aku dulu tuh gaji pertama lebih ke keluarga sih. Kan kayak ada sepupu, terus kayak ajak jajan, terus kayak main di time zone, terus beliin es krim gitu loh. Karena kayak ngeliat mereka tuh kayak jarang keluar gitu loh, terus kayak ya udahlah sekali mencoba. Terus alhamdulillah sih ini dapat tabungan mau ke Blitar sih. Alhamdulillah. Kemana tuh Blitar ya? Ke tempat cewek gue. Terakhir, ini mungkin dari teman-teman yang nonton sendiri masih bingung, masih bimbang, mau kerja tapi kuliah, mau kuliah tapi kerja, pokoknya mau kerja tapi masih kuliah, masih bimbang, bingung gitu. Dari kalian ada saran atau masukan atau mungkin pesan kepada mereka yang masih bingung untuk memutuskan? Kalau menurut saya, dari saya mungkin kalau misalnya ada kesempatan mungkin bisa diambil aja gitu selagi masih muda, kan tadi udah dijelasin. Siapa tahu itu bisa nambah kayak keuntungan kita di masa depannya gitu kan. Dan toh kalau kita lulus kan nggak non fresh graduate banget gitu, masih ada CV di pekerjaannya gitu. Ambil aja kesempatannya gitu, coba-coba siapa tahu cocok kan gitu. Itu kalau saya sih. Kalau aku lebih ke prepare aja sih, karena kalau gimana ya, kerja sambil kuliah tuh kayak sesuatu yang dua-duanya tuh penting. Jadi tuh kayak harus bener-bener matang dari segi pikiran, tenaga, terus apa ya, sama emosi sih mungkin gitu sih, lebih ke pribadi kalau. Oke, berarti buat teman-teman yang masih bingung mau kerja sambil kuliah, nggak apa-apa dicoba dulu, tapi bagaimanapun kita sebagai mahasiswa tetap harus memprioritaskan kuliah gitu. Betul. Setuju? Setuju. Oke. Ijal, ada pertanyaan? Pertanyaan atau Apa serah? mungkin pertanyaan masih ada sih, Oke, enggak apa. menyangkut soal emosi. Emosi. Mungkin kalian pasti pernah kan di saat kerja dapat pressure lebih, Betul. dan ya ibaratnya kalian udah capek tapi dapat pressure lebih, dapat tekanan lebih yang membuat kayak secara tidak langsung emosi kalian naik lah, tersulut. Apalagi mungkin entah mood di luar pekerjaan, entah di kampus atau di pertemanan juga lagi nggak baik. Itu bagaimana cara kayak kalian menjaga emosi gitu ya. kalian, Mengontrol mood emosi kalian. Lebih mengontrol. Soal dulu nih. Dulu deh. Nah itu menurut saya salah satu keuntungan kerja, emosi. Kan kita mau nggak mau di dunia kerja tuh harus sabar ya. Meskipun ya profesionalisme, kayak misalnya meskipun kita kayak emosi banget, ada kerjaan banyak, tekanan dari manapun, di dunia kerja ya itu kita harus di situ sabar, ngadapin customer, ngadapin rekan kerja yang mungkin nyeselin atau gimana. Ya udah, passion aja sih, sabar gitu.
mau nggak mau itu kayak bisa ngelatih kita tanggung jawab juga, ngelatih sabar kita, emosi kita di situ. Itu salah satu keuntungan kalau sambil kerja menurut saya. Udah. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian episode TNT kali ini. Kalau misal kalian masih ada yang mau ditanya, bisa tanya ke mas-mas ini lewat DM Instagram mungkin ya. Instagramnya bisa di bawah sini. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe YouTube @sapbumy. Subscribe, like dan Hebat. share. Sampai jumpa di TNT episode selanjutnya. Oke. Dadah. Thank you semua.